Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah wa la nabiyya ba'dahu. Di sini saya akan membahas materi tentang evolusi dan perkembangan infrastruktur TI. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Farhanido. NIM saya 12409031050118, kelas 2E. Pertama, sejarah perkembangan infrastruktur TI. Perjalanan infrastruktur teknologi informasi dimulai dari era mainframe pada tahun 1950-an hingga 1970-an. Pada masa ini, komputasi didominasi oleh mesin berukuran raksasa yang memenuhi seluruh ruangan dan hanya dioperasikan oleh spesialis teknis. Sistem seperti LBM, Sistem 360 dan UNIVAC dirancang untuk memprosesan batch dengan penyimpanan menggunakan kartu berlubang dan pita magnetik. Karena biayanya yang sangat tinggi, hanya organisasi besar yang mampu mengakses teknologi ini. Memasuki dekade 1970-an, era mini komputer muncul sebagai langkah awal desentralisasi komputasi. Komputer seperti DC, PDP, dan LBM sistem 36 memiliki ukuran lebih kecil dan harga lebih terjangkau, memungkinkan departemen-departemen dalam organisasi memiliki kemampuan komputasi sendiri tanpa bergantung sepenuhnya pada unit TI pusat. Revolusi sesungguhnya terjadi pada era personal komputer di tahun 1980-an. Kemajuan teknologi mikroprosesor memungkinkan terciptanya komputer desktop untuk individu. LBM PC dan Apple Macintosh membawa komputasi ke tingkat perorangan dengan aplikasi seperti spreadsheet dan word processor yang mengubah cara orang bekerja. Sistem operasi atau DOS dan Windows mulai mendominasi, menciptakan standar antarmuka pengguna yang memudahkan adopsi komputer secara luas. Akhir 1980-an dan hingga 1990-an menyaksikan kelahiran era jaringan di mana komputer saling terhubung dalam Local Area Network atau LAN. Protokol Ethernet menjadi standar konektivitas, memungkinkan berbagi file dan printer di lingkungan kantor. Sistem operasi jaringan seperti Novell Network dan Windows NT bersaing untuk dominasi pasar dengan struktur jaringan yang mulai membedakan peran antara server dan klien. Era internet dan klien server pada tahun 1990-an membawa perubahan fundamental. Adopsi TCP atau IP menyatukan berbagai jaringan, sementara World Wide Web mendorong pertumbuhan internet komersial. Arsitektur klien server memisahkan dengan jelas fungsi presentasi, logika bisnis, dan penyimpanan data. Database relasional seperti Oracle dan SQL Server menjadi pondasi pengelolaan data perusahaan, dan email berkembang menjadi alat komunikasi bisnis standar. Fenomena.com bubble akhir 1990-an hingga awal 2000-an memicu pembangunan infrastruktur web skala besar. Web hosting dan pusat data berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan kehadiran online bisnis. E-commerce mulai mendisrupsi model bisnis tradisional, menciptakan kebutuhan akan infrastruktur dengan ketersediaan tinggi dan sistem redundasi untuk aplikasi bisnis kritis. Dekade 2000-an menghadirkan era virtualisasi yang diawali oleh VMware dengan teknologi virtualisasi x86. Teknologi ini memungkinkan beberapa mesin virtual berjalan pada satu server fisik, meningkatkan efisiensi penggunaan hardware. Konsolidasi server mengurangi kebutuhan ruang fisik, listrik, dan pendinginan di pusat data, sementara manajemen infrastruktur menjadi lebih fleksibel. Cloud computing pada tahun 2010-an mengubah paradigma infrastruktur secara drastis. Amazon Web Service mempelopori model infrastruktur AS Service atau LAS, menawarkan sumber daya komputasi sebagai utilitas sesuai kebutuhan platform as service atau PaaS seperti Heroku
menyelenggarakan deployment aplikasi dan software as a service atau SaaS seperti Salesforce mendominasi pasar aplikasi bisnis model pembayaran pay as you go, mengubah biaya model menjadi biaya operasional. Era mobile dan Internet of Things atau IoT pada pertengahan 2010 dan hingga 2020-an ditandai dengan pendekatan mobile first dan miliaran perangkat terhubung. Edge computing berkembang untuk mengurangi latensi, sementara teknologi big data dan analytic real time menjadi esensial untuk mengelola arus data IoT yang masif. Kesimpulan sejarah perkembangan infrastruktur TI yaitu pertama, mainframe ke cloud, pergeseran dari komputasi terpusat ke layanan yang dapat diakses dari mana saja. Yang kedua, internet dan WWW, fondasi konektivitas global yang merevolusi cara informasi diakses. Tiga, virtualisasi dan containerization, efisiensi penggunaan sumber daya dan deployment aplikasi. Mobile first atau infrastruktur adalah infrastruktur adaptasi untuk mendukung perangkat mobile sebagai platform utama. Data driven infrastruktur adalah kemampuan mengelola dan menganalisis data dalam skala besar. Distributed computing adalah arsitektur yang lebih tangguh dengan komputasi terdistribusi dan edge computing. AI integration adalah infrastruktur khusus untuk mendukung machine learning dan kecerdasan buatan. Selanjutnya ada tren terbaru dalam infrastruktur teknologi informasi. Tren terbaru dalam infrastruktur teknologi informasi didominasi oleh pendekatan infrastruktur sebagai kode IAC yang mengubah cara infrastruktur dikelola alih-alih konfigurasi manual. Infrastruktur didefinisikan menggunakan kode terprogram melalui tools seperti Terraform dan Ansible. Pipeline CA or CD mengelola deployment infrastruktur secara otomatis, memungkinkan replikasi cepat dan konsisten di berbagai lingkungan. Version control untuk konfigurasi infrastruktur memudahkan pelacakan perubahan dan kolaborasi tim. Strategi hybrid dan multi-cloud semakin matang sebagai respon terhadap kebutuhan bisnis yang beragam. Organisasi menggabungkan infrastruktur on-premise dengan berbagai penyedia cloud untuk mengoptimalkan biaya performa dan kebutuhan regulasi. Workload dapat berpindah antar lingkungan berbeda, menciptakan fleksibilitas yang tinggi dengan fokus pada pencegahan vendor lock-in melalui adopsi standar terbuka. Containerization dan orkestrasi menjadi fondasi infrastruktur modern dengan Docker dan Kubernetes sebagai teknologi utama. Arsitektur microservice yang dijalankan dalam kontainer memudahkan deployment, pensaklan, dan pembaruan aplikasi secara independen. Service mesh seperti Istio mendapatkan lapisan kontrol komunikasi antar layanan, menyediakan observability dan keamanan yang lebih baik. Edge computing semakin penting untuk aplikasi yang membutuhkan respon real time. Pendekatan ini membedakan pemrosesan data lebih dekat ke sumbernya, mengurangi latensi untuk aplikasi seperti kendaraan otonom dan smart factory. Teknologi 4G, 5G mendukung edge computing yang lebih powerful, sementara CDN kini juga menawarkan kemampuan komputasi di edge untuk aplikasi dinamis. Penerapan AI dan machine learning untuk manajemen infrastruktur. AI Ops mengubah pendekatan operasional TI. Sistem AI menganalisis data operasional untuk memprediksi masalah sebelum berdampak pada pengguna. Self-link infrastruktur secara otomatis mendeteksi dan memperbaiki masalah, sementara algoritma optimasi terus menyesuaikan alokasi sumber daya untuk efisiensi maksimal. Arsitektur Zero Trust menjadi standar baru dengan prinsip Never Trust, Always Verify yang mengharuskan autentifikasi dan otorisasi untuk setiap akses. Microsegmentation jaringan membatasi pergerakan lateral penyerangan, sementara identitas pengguna menjadi perimeter
keamanan utama dengan verifikasi akses kontinu berdasarkan konteks dan perilaku. Keberlanjutan infrastruktur TI menjadi prioritas dengan pusat data yang dirancang untuk efisiensi energi tinggi. Adopsi sumber energi terbarukan meningkat, didukung teknik pendinginan inovatif seperti liquid cooling untuk server performa tinggi. Carbon aware computing menjadwalkan workload saat sumber energi jauh tersedia dengan matrix dan reporting untuk melacak dampak lingkungan. Komputasi serverless dan function as service atau VAS menawarkan abstraksi tinggi dari manajemen infrastruktur layanan seperti AWS Lambda, memungkinkan pengembang fokus pada kode tanpa memikirkan service yang mendasari. Arsitektur event driven dengan penskalaan otomatis, model pembayaran pay per execution memberikan efisiensi optimal untuk workload yang tidak konstan. Persiapan infrastruktur untuk era komputasi kuantum juga mulai dilakukan meskipun teknologi kuantum praktis masih dalam pengembangan. Organisasi mulai membangun hybrid kuantum klasikal infrastruktur dan menerapkan quantum safe kriptografi untuk mengamankan data dari ancaman future quantum computer yang dapat memecahkan algoritma kriptografi tradisional. Evolusi infrastruktur TI mencerminkan pendapatan informasi teknologi yang terus mendorong transformasi digital dari mainframe hingga sistem distribusi yang cerdas. Perjalanan ini telah mengubah cara organisasi beroperasi dan berinovasi dan terbaru untuk pergeseran menuju sistem yang lebih otomatis, cerdas, aman, dan berkelanjutan yang dapat beradaptasi dan dengan cepat terhadap kebutuhan bisnis yang dinamis. Nah, kesimpulan dari ini adalah data baru dalam infrastruktur TI. Pertama, hybrid dan multi-cloud adalah koordinasi menggabungkan beberapa platform cloud untuk optimalisasi biaya dan mengurangi ketergantungan pada satu vendor. Yang kedua, infrastruktur as code atau IaaC adalah otomatisasi pengelolaan infrastruktur dengan pendekatan yang mirip pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, Zero Trust Security adalah pergeseran dari model keamanan perimeter ke verifikasi berkelanjutan semua akses. Yang keempat, AI Operation atau AI Ops, penerapan kecerdasan buatan untuk mengotomatiskan operasi infrastruktur dan prediksi masalah. Edge Computing adalah pemrosesan data di dekat sumbernya untuk mengurangi latensi dan beban jaringan. Yang keenam, serverless architecture adalah komputasi tanpa pengelolaan server fokus pada fungsi yang dikembangkan. Yang ketujuh, sustainable IT fokus pada efisiensi energi dan kenyataan infrastruktur teknologi. Kubernetes everywhere adalah orkestrasi kontainer menjadi standar untuk deployment aplikasi modern. Yang kesembilan, 5G integration adalah jaringan 5G memperluas kemampuan dan jangkauan infrastruktur TI. 10, DevSecOps maturity adalah integrasi keamanan dalam seluruh siklus pengembangan dan operasi infrastruktur registry. Cloud can make mistakes. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.